Mulai aja ya. Halo, selamat sore teman-teman di ASEAN. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman di ASEAN sehat-sehat terus. Yang lagi pada WFH juga semoga terus dijaga kesehatannya. Jangan lupa olahraga juga walaupun WFH. Terus hari ini kita ada internal event yang baru dari DAB, namanya Seruput. Kalau yang belum tahu kepanjangan dari Seruput, kan kita ingetin lagi, Seruput itu kepanjangan dari Sore Seru Bahas Product Knowledge-nya DAB. Dan untuk hari ini, teman-teman, kita bakalan ngebahas Product Knowledge-nya Kaspro. Teman-teman pasti udah pada tahu Kaspro ya, di JSN semua siapa sih yang nggak tahu Kaspro. Nah, mungkin juga ada teman-teman di JSN yang baru gabung, atau mungkin selama ini cuma tahu kalau Kaspro cuma buat terima uang, terus kirim uang aja ke rekening sendiri. Enggak, ternyata. Fiturnya Kaspro banyak banget, terus nanti juga kira-kira Kaspro kerja sama merchant mana aja ya, yang siapa tahu di JSN nanti kalau belanja di situ bisa dapat promo atau diskon. Nah, tapi yang paling expert soal Kaspro ini bukan Kandita. Jadi, di Seruput hari ini, Kandita bakalan ngundang Mas Anggit untuk ngejelasin ke teman-teman produk knowledge-nya Kaspro. Tapi teman-teman juga stay tune terus, tungguin karena nanti di akhir acara ini bakalan ada hadiah saldo Kaspro 50.000 ini dari Paruli. Nanti teman-teman akan Kandita kasih pertanyaan, ada 3 pertanyaan seperti biasa dari Paruli kalau teman-teman kemarin ikutan yang event Digitalk barengan sama Pak Ruli dan Pak Arman, kurang lebih pertanyaannya seperti itu, yang pertanyaan-pertanyaan menarik yang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif. Nah, sekarang biar nggak buang waktu lebih lama lagi, kan kita langsung serahkan ke Mas Anggit. Selamat sore, Mas Anggit. Sore, Man. Mas Anggit, gimana nih? Udah siap untuk menjelaskan lagi produk knowledge-nya dari Kaspro ke teman-teman di JASIAN? Ya, siap. Ini kuisnya mau di depan dulu atau di belakang nih? Boleh kalau mau kita kasih di depan 2 pertanyaan, di belakang, di tengah 1 pertanyaan, gimana Mas Dian? Iya, boleh. Boleh ya? Nah, Oke, berarti kita kasih 2 pertanyaan dulu aja Mas Anggit untuk di yang awal 1 aja nggak apa-apa, Kay. di awal 1, di satu tengah dulu, 1, oke. Pertanyaan 2 di ya? belakang aja. Oke. Nanti kita pilih 3 pemenang ya teman-teman di JASIAN. Oke, Mas Anggit, pertanyaan mau dari aku atau dari yang Mas Anggit? Dari Kandita aja. Dari aku ya, sebentar. Aku buka contekan pertanyaannya dulu. Teman-teman siap-siap ya. Ini ada saldo kasur 50.000, lumayan nih. Yang kemarin nggak dapat bunga dari pacarnya Valentine atau dari suaminya, dari istrinya. Nah, ini dapat saldo Kaspro yang pasti-pasti aja dari Kaspro. Pertanyaannya yang pertama. Mau nanya dulu, kalau misalnya yang kemarin udah dapat, boleh ikutan lagi nggak? Boleh lah kalau cukup pintar. Ya, karena gue pinter kok, kalau jawab pinter. Soal laki doang gue bego, Pak. Boleh. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan pertama, teman-teman. Disimak ya. Pertanyaannya adalah, mau belanja kopi janji jiwa pakai QR, tapi nggak punya saldo Kaspro. Paling cuman punya tabungan emas, sama gajian baru masuk di Kaspro Bank. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Sekali lagi kan kita ulang ya. Panas banget nih kan di Jakarta sekarang di luar ya. Jam-jam ngantuk, lagi WFH, pengen belanja kopi janji jiwa pakai QR. Tapi saldo Kaspronya 0. Cuman ada saldo di tabungan emas, sama gajian baru masuk di Kaspro Bank. Nah, kira-kira di JASIAN harus apa nih biar kopinya bisa menyegarkan? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti akan ada pertanyaan kedua dan yang ketiga. Pertanyaannya boleh ditulis di chat. Jawabannya boleh ditulis di chat. Nanti kita pilih pemenangnya. Ya, oke. Kalau gitu silahkan Mas Anggit, boleh dimulai. Oke, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Mas? Ada, Mas. Kalau bentar ya, kalau saya next ini berubah nggak? Berubah, Mas. Oke, sip. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa hadir di ini ya, acara Seruput. Semoga pada sehat semua ya.
Oke, di sini saya mau jelasin atau mau refresh lagi lah aplikasi Kaspro ya. Mungkin yang sudah lama pakai aplikasi Kaspro lebih paham gitu ya. Tapi mungkin untuk yang baru-baru ini yang sudah join sama Kaspro gitu ya, mungkin bisa kita sharing fitur-fitur terbaru atau yang sudah ada di Kaspro. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau di DG Asia gitu ya, sebagai perusahaan grup fintech gitu ya, kita sudah punya beberapa license. License yang kita punya itu ada 4. Yang pertama itu license e-money. License e-money ini kita punya brand name-nya itu Kaspro, terus juga license peer-to-peer lending untuk micro insurance. Kita punya nama brand name-nya itu Credit Pro. Kemudian juga untuk kirim-kirim uang kita punya license remittance, namanya itu Remit Pro. Dan juga kita punya license dari Digibos untuk layanan keuangan digital ya, kayak seperti Laku Pandai kalau di bank-bank. Kemudian di sini sebenarnya kita akan fokus di pembahasan di Kaspro ya, Kaspro aplikasi untuk fokus untuk pembayaran digital, terus nanti ada beberapa fitur lainnya. Oke, nah sebenarnya apa sih itu Kaspro? Kalau dari teman-teman pasti sudah paham ya aplikasi-aplikasi layanan yang seperti aplikasi Kaspro. Sebenarnya aplikasi Kaspro ini kan layanan e-money untuk pembayaran digital, bisa untuk bayar belanja di merchant gitu ya, untuk bayar transportasi. Kemudian kita di Kaspro ini sebenarnya udah diawasi sama Bank Indonesia. Jadi untuk transaksi-transaksi tersebut harusnya sih pasti aman gitu ya, karena emang yang sudah mendapat lisensi ini pasti sudah tersertifikasi gitu ya. Apalagi juga kita udah dapat PCI di DSS gitu ya, sebagai, jadi itu kayak license gitu ya, untuk transaksi keuangan gitu ya. Jadi memang syaratnya harus benar-benar sudah tersertifikasi gitu. Oke, boleh lanjut ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari layanan Kaspro sendiri gitu ya, ketika ada user yang melakukan registrasi akun gitu ya, ada yang sifatnya tipe akunnya itu reguler gitu ya. Reguler, dia cukup untuk registrasi itu cukup nama dan mungkin nomor telepon gitu ya, nomor telepon dan nama. Setelah itu dia bisa gunain Kaspro ini gitu. Kemudian kalau memang dia pengen bisa melakukan layanan yang lainnya gitu ya, lebih lengkap, dia harus melakukan QIC. Nah, dia harus melakukan upgrade premium. Nah, upgrade premium ini bedanya sama reguler gitu ya. Yang reguler itu maksimal saldonya di walletnya ya, maksimal itu 2 juta. Tapi kalau di premium itu 10 juta. Terus juga perbedaannya di reguler itu nggak bisa transfer, nggak bisa tarik tunai. Tapi kalau di premium dia bisa melakukan semuanya gitu ya, bisa transfer, bisa tarik tunai gitu. Terus juga transaksinya, jadi transaksinya itu sebenarnya sama ya, 20 juta per bulan. Jadi kalau misalkan
kita sudah punya duitnya di yang regulernya 2 juta gitu ya. Kalau misalkan mau transaksi lagi ya itu dihabisin dulu gitu, dihabisin dulu baru nanti di top up lagi. Jadi memang transaksinya bisa sampai 20 juta. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin udah pada tahu ya fitur-fitur Kaspo yang ada sekarang dan beberapa yang udah ada tambahan lagi gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini fiturnya Kaspo itu bisa di top up dari berbagai merchant modern channel gitu ya, kayak Alfamart, Indomaret, ataupun bisa lewat VA Bank ya. Selain di top up juga kita bisa transfer juga ya, bisa di cash out juga, bisa diambil juga, ditarik tunai gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya dimudahkan dari fitur Kaspro ini untuk bayar-bayar tagihan ya, bayar beli PPOB, beli pulsa, bayar listrik gitu ya. Itu semua bisa dilakukan di dalam aplikasi Kaspro. Kemudian tambahan fitur lainnya yaitu selain bayar-bayar yang tadi, kita bisa melakukan transaksi QRIS. Transaksi QRIS ini bisa dilakukan di merchant-merchant offline maupun di online e-commerce juga. Jadi sekarang nggak hanya beli di merchant-merchant yang di pinggir jalan gitu ya atau di mall-mall, tapi kita bisa melakukannya bayar-bayar ini di e-commerce juga gitu. Nanti saya kasih contohnya juga. Kemudian ada juga Just Tip nih. Just Tip ini mungkin harus dicoba nih sama teman-teman gitu ya. Just Tip ini kita titip beliin sesuatu ke teman-teman, ke teman kita atau misalkan saudara gitu ya. Kita bisa kirimkan istilahnya kita kirimkan duitnya, tapi sebenarnya itu nanti lewat kode kris juga gitu. Si teman kita tadi tinggal bayar ke toko yang pengen dibeli sama yang dititip sama teman kita. Kemudian Gold Pro. Nah, Gold Pro ini kita bisa beli emas, beneran emas ya, beli emas. Nanti kalau misalkan emasnya sudah terkumpul berapa nominal gitu ya, itu bisa ditarik juga gitu, bisa dapat emas batangan. Jadi dimudahkan lah, kita bisa beli emas dengan nominal kecil, nominal 5.000 doang, kita udah bisa beli emas. Terus ada juga yang namanya Master Pro. Master Pro ini semacam kartu kredit lah, kartu kredit VA, kartu kredit virtual. Jadi kita nggak perlu bikin kartu kredit lagi di bank-bank, cukup dari Kaspro aja udah langsung dapat gitu ya, udah bisa langsung dipakai gitu. Nanti saya infokan lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian yang di terakhir ini Kaspro Bank. Jadi Kaspro Bank ini kita kayak bikin rekening bank lah, rekening bank tapi berbentuk VA, berbentuk virtual account. Jadi nggak perlu ke bank lagi, isi formulir, kita udah bisa langsung dapetin nih rekening bank. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya infokan bahwa kalau kita mau melakukan top up, udah bisa di channel manapun. Jadi kalau di modern channel, kita punya Alpha Group ya, Alpha Mart, Alpha Midi, dan teman-temannya, dan juga di Indomaret, Ceria Mart. Kalau yang di bank itu kita punya BNI, BCA, BRI, CMB, Niaga. Nah ini yang kenapa saya gedein gitu ya. Karena kalau top up di channel ini itu gratis. Jadi saya info ya, di sini gratis. Kalau misalkan di other bank itu kena lah, kita mengikuti biaya switchingnya mereka gitu ya, karena 6.500. Terus juga
karena sekarang ada LKD Digibos gitu ya, namanya mungkin warung Kaspro atau warung Digibos gitu ya. Kita juga bisa nantinya top up di channel-channel tersebut, jadi nggak perlu bingung kalau nyari untuk top up gitu ya. Terus kalau untuk cash out-nya gitu ya, cash out tarik tunai atau transfernya gitu ya, bisa di Alfamart juga gitu ya, Alfamart dan Indomaret teman-temannya itu kena cas ya. Jadi kena casnya terjangkau lah ya, 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau kita melakukan transfernya ke bank gitu, terutama ke BNI, CMB itu gratis. Kalau ke BRI juga murah juga ya, sekitar 2.000 gitu. Terus kalau ke selain bank tersebut, itu kita ngikuti biaya switching. Dan juga kita bisa melakukan cash out-nya juga di warung-warung Kaspro juga, ataupun yang sekarang ini yang terbaru ini kita bisa melakukan cash out itu di ATM Danamon, di mana jadi kita bisa datang ke ATM Danamon, nggak perlu punya kartu Danamon, kita bisa melakukan cash out gitu dari aplikasi Kaspro. Jadi dicoba aja teman-teman ya. Ini udah banyak banget ya pilihannya, ada yang gratis. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang transaksi PPOB yang udah saya sebutin ya. Jadi kita udah diberi kemudahan di dalam aplikasi Kaspro. Kita bisa melakukan pembelian dari pulsa sampai bayar bayar e-money juga bisa sebenarnya. Terus yang terbaru lagi kita punya PPOB itu untuk bayar BPJS tenaga kerja gitu. Itu sudah kita develop juga di sisi Kaspro gitu. Jadi layanan PPOB ini sudah bisa dipakai di aplikasi Kaspro. Mungkin kalau misalkan belum ada, nanti tinggal diinfokan ke tim gitu ya. Memang yang diperlukan kira-kira apa aja gitu ya. Nanti diinfokan saja ke tim, mungkin ke Mbak Tian gitu ya, yang menghandle PPOB nih. Oke. Ini terkait investasi emas. Jadi di aplikasi Kaspro ini ada fitur untuk membeli emas gitu ya, namanya Gold Pro. Kita kerjasama dengan Indogold. Jadi kita bisa beli dan jual emas gitu ya. Beli emasnya itu cukup mulai dari 5.000 perak. 5.000 perak nanti dikonversi jadi berapa gram. Kita bisa lihat tuh di aplikasi Gold Pro di fitur Gold Pro-nya ini. Terus juga kita juga misalkan udah punya emasnya gitu ya, kita bisa jual langsung juga. Jadi kalau memang BU gitu ya, BU kita bisa langsung jual nih emasnya di aplikasi ini. Terus selain jual beli emas, kita juga bisa transfer emasnya juga gitu ke teman-teman atau ke orang tua kita. Jadi tinggal install aplikasi Kaspro ya, si teman kita atau orang tua kita bisa dapat dapat hadiah emas gitu ya. Transfernya juga itu dari nominal kecil juga 10.000 doang gitu. Terus kalau memang udah dikumpulin, jadi bisa di-convert jadi emas batang. Jadi kalau minimal itu untuk di-convert jadi emas batang sebesar 0,5 gram. Kita bisa pilih tuh mau jadiin LM Antam atau sertifikatnya mau jadi LM Antam atau UBS Gold ya. Terus nanti bisa dipilih tuh alamatnya mau dikirim kemana atau ke rumah gitu ya, bisa juga kayak gitu. Terus juga emas ini ya, tabungan emas ini bisa digunakan untuk pembayaran QRIS. Jadi selain buat nabung gitu ya, bisa untuk transaksi QRIS. Nanti saya jelasin lagi di slide berikutnya.
Oke, ini ada mau kuis dulu atau mau lanjut lagi, Mbak Andita? Halo, Halo Mas. mau lanjut lagi Nah, atau? boleh. Ini udah tadi kita udah bahas soal Gold Pro kan ya Mas ya. Terus tadi juga kan kita sekalian mau ingetin ya teman-teman, kita akan ada 3 pertanyaan untuk teman-teman bisa dapetin Rp50.000 atau ini kalau di-convert ke Gold Pro, ini sebesar 0,0562 gram emas. Nah, jadi tadi pertanyaan akan kita ulang. Yang pertama, udah ada di kolom chat juga. Itu nanti kalian bisa cek di kolom chat untuk pertanyaan pertamanya. Tadi Mas Dian udah nulisin juga. Nah, nanti untuk pertanyaan yang kedua, siap-siap. Pertanyaan yang kedua dulu ya, kita ya Mas. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, masih saldo kas pro 50.000 atau ini setara dengan 0,0562 gram emas di Gold Pro, yang which is kalian bisa dapetin emasnya juga. Pertanyaan yang kedua ini adalah, jadi di Jason punya tetangga nih, terus tetangganya ini pengen nyetok toko kecil, mungkin warung ya. Nah, di dalam isinya ini ada bando sama mainan anak dari Alibaba seharga 9 juta, ini termasuk pajak dan ongkir, tapi bingung bayar suppliernya. Kira-kira gimana nih? Jadi tetangganya di Jasian punya toko, dia pengen nyetok bando sama mainan anak kecil dari Alibaba dengan harga total 9 juta rupiah, ini udah termasuk pajak dan ongkir. Tapi bingung, bayar suppliernya itu harus gimana ya kira-kira? Nah, coba dibantu pecahkan, dibantu cari solusinya nih teman-teman untuk tetangganya ya. Mas Anggit, gimana kira-kira Mas Anggit? Kita tahan dulu pertanyaan yang ketiga ya. Iya, iya. Kita tahan dulu pertanyaan yang ketiga. Sip, kan kita ulangi sekali lagi ya. Jadi, di JSM punya tetangga. Nah, tetangga ini pengen nyetok di toko kecilnya ada bando sama mainan anak kecil. Ini harga totalnya dari Alibaba 9 juta rupiah. Udah termasuk pajak dan ongkir. Tapi kira-kira bayar suppliernya gimana ya? Nah, itu yang bisa teman-teman di JASIAN jawab di kolom komentar untuk ngedapetin saldo Rp50.000 kas pro atau ini 0,0562 gram emas di Gold Pro. Nabung emas bagus loh teman-teman, ini biar tahan inflasi karena emas harganya cenderung stabil sama naik terus. Jadi kalau yang belum aktif akun Gold Pro-nya, mau mulai investasi, nyicil-nyicil nabung-nabung, boleh diaktifin Gold Pro-nya ya Mas Anggit ya, tadi bisa Iya, mulai betul. nabung emas dari Rp5.000 aja teman-teman. Ya, beli kopi kan berapa tuh? Ada sisanya tuh. Ya. 5.000 masukin sini. Ayo invest emas yang stabil, nggak naik turun harganya ya. Sip, kalau gitu pertanyaan keduanya juga udah bisa dijawab di kolom chat. Sekarang kan kita balikin lagi ke Mas Anggi. Oke. Oke, ini kita lanjut lagi ya, teman-teman semua. Ini produk untuk Master Pro. Master Pro ini yang tadi saya infoin. Jadi kita bisa buat kartu kredit ya, kartu debit online atau kartu kredit untuk belanja yang fungsinya untuk belanja di online e-commerce. Jadi kita kerjasama dengan Kaspro dan BNI. Si usernya cukup cukup aktivasi di Master Pro di menu Master Pro, terus nanti biaya adminnya murah, cuma 5.000, udah langsung aktif gitu ya, dapat 16 digit kartu kredit atau kartu debit online ini. Nah, itu bisa digunakan sampai 23 hari ke depan gitu. Kita bisa gunain itu untuk belanja di online e-commerce kayak Tokopedia ataupun belanja di e-commerce yang di luar gitu ya, kayak Amazon, AliExpress, eBay. Jadi yang penting merchant tersebut mendukung pembayaran Mastercard. Nah, jadi kita bisa buat beberapa Master Pro sih, beberapa kartu kredit Master Pro. Tinggal
kita aktifin tinggal kita aktifin itu biasanya kita udah maksimal 3 kali ya, 3 kali untuk bikin kartu Master Pro ini. Jadi dicoba aja, cukup murah untuk dapetin kartu kredit, jadi bisa dipakai, jadi nggak perlu datang ke bank bikin kartu kredit. Cukup simpel sih, dan biayanya juga untuk top up-nya ya, untuk top up-nya Master Pro ini ya diambil dari saldo Kas Pro juga gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu bayar nanti di akhir bulan. Jadi setiap ada pembelian ya udah langsung mengurangi saldo kartunya gitu ya. Misalkan kita isi 100.000 atau 500.000, kita belanjanya di bawah itu ya udah langsung dikurangin. Kita nggak bakal ditagih-tagih lagi. Jadi lebih aman gitu ya, lebih aman dan nggak bakal ditagih-tagih kolektor lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya info juga di depan, fitur baru itu Just Tip ya. Kita bisa titip beli apa aja gitu ke teman kita atau Just Tip. Kita sebutnya itu ke Just Tipper. Nanti caranya itu gampang banget. Kita sebenarnya udah jadi premium user semua ya di DAB ini, di teman-teman DAB. Kita tinggal buka fiturnya si Just Tip ini, terus kita cari nomor HP teman kita input di situ, rincian barang yang kita pengen beli juga, terus kita tinggal send aja ke nomor HP teman kita tersebut. Nanti dari situ teman kita atau Just Tipper akan terima notifikasi lewat WA. Jadi teman kita nggak perlu install Kas Pro juga, dia tinggal lihat pesan di WA, terus dia baca pesannya gitu ya, dititipin untuk beli kopi, misalkan beli kopi di warung terdekat gitu. Nah, dia datang ke warung terdekat atau toko terdekat, dia tinggal klik link yang dia dapat, tinggal dia klik link tersebut, terus nanti dia otomatis kayak men-scan QRIS gitu ya. Men-scan QRIS, ya udah nanti sesuai nominalnya akan dideduct. Kita misalkan kita kirim 50.000 ke teman kita, nanti teman kita akan men-scan kode QRIS di warung kopi tersebut gitu. Misalkan harganya 40.000 doang gitu ya, 40.000 doang. Nanti sisanya yang 10.000 itu otomatis balik lagi ke pihaknya pengirim. Jadi udah otomatis kembaliannya udah nggak perlu diminta lagi, udah otomatis balik ke pengirim. Jadi lebih dimudahkan lah ya si pengirim maupun si Just Tipper-nya. Just Tipper-nya juga di sini udah dapat bilangnya kita itu biaya Just Tip-nya gitu ya. Kita udah janjian. Oke. Kita bisa lanjut ya untuk yang next. Nah, ini yang tadi saya infoin ya, bahwa kalau bayar QRIS itu bisa dilakukan di aplikasi Kas Pro, dan metodenya udah bermacam-macam nih untuk bayar QRIS gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini kan memang bayar QRIS-nya udah bisa nih pakai saldo Kas Pro. Jadi saldo Kas Pro-nya akan kalau kita melakukan transaksi, saldo Kas Pro-nya pasti akan langsung berkurang gitu ya. Terus yang tadi terkait yang kita udah punya tabungan emas gitu ya, tabungan emas udah banyak gitu, daripada kalau misalkan bingung gitu ya, kalau misalkan bingung, gue mau beli misalkan mau beli makanan atau mau beli minuman gitu ya, tinggal kita masuk ke
Gold Pro-nya, terus kita tinggal langsung scan QRIS di toko-toko yang memang menerima pembayaran QRIS gitu. Ketika kita melakukan scan QRIS-nya di toko tersebut, jadi dia akan mengurangi saldo gram emasnya. Jadi sebenarnya di belakangnya itu kita kayak menjual emasnya dulu gitu ya. Kalau dari sisi back end gitu, dari sisi back kita akan menjual emasnya dulu, nanti itu di-convert ke saldonya kita gitu ya. Nah, itu yang buat pembayaran QRIS. Jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Terus yang selanjutnya ini lagi ada development lah di tim IT kita, bayar QRIS itu bisa nanti pakai pay letter. Jadi di aplikasi Kaspro kita bayar QRIS-nya itu, source of fund-nya itu, sumber dananya dari pay letter yang kayak sekarang gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kan kita harus masuk di aplikasinya pay letter dulu ya. Tapi ini tetap di aplikasinya Kaspro. Kita beli transaksi QRIS, nanti kita pilih metode pembayarannya, ada pay letter juga nantinya. Gitu. Sekarang masih tahap development. Jadi pilihannya udah banyak banget nih, bisa bayar pakai saldo Kaspro-nya, bayar pakai emas, nanti bayar pakai pay letter gitu ya. Beli sekarang, bayarnya nanti. Oke, terus yang ini yang saya infoin tadi, bayar QRIS-nya nggak hanya di merchant offline gitu ya, di warung-warung atau di toko-toko atau di mall-mall, tapi bisa beli di online e-commerce, kayak misalkan Tokopedia, tapi yang versi websitenya, atau Blibli bisa di aplikasi atau di websitenya juga. Ya. Nanti dicoba aja. Lumayan sih, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, harus transfer, cukup pilih barang, pilih metode pembayarannya QRIS, udah kita pakai aplikasi Kaspro, tinggal kita scan aja gitu. Atau scan atau apa namanya itu TTM ya, tanpa tatap muka, nanti kita screenshot kita screenshot QRIS-nya, kode QRIS-nya, nanti kita upload image di pembayaran QRIS-nya gitu, di Kaspro-nya. Oke, lanjut. Nah, ini bentar ya. Ini yang fitur yang terakhir ya, Kaspro Bank gitu ya. Kaspro Bank, jadi sebenarnya ini memudahkan orang-orang yang memang nggak bisa buat rekening bank gitu ya. Jadi cukup buka aplikasi Kaspro, terus nanti pilih Kaspro Bank, dia udah otomatis bisa dapat rekening bank atau VA gitu ya secara instan, nggak perlu datang ke bank gitu ya. Aktivasinya juga cepat gitu ya. Jadi kita tinggal klik aktivasi Kaspro Bank, terus nggak perlu isi formulir segala gitu ya, karena kita kan sebenarnya di depan udah jadi premium user gitu ya. Ini dimudahkan lah untuk aktivasi buat Kaspro Bank-nya gitu ya, buat rekening bank. Dan VA-nya, nomor VA-nya itu gampang dihafal ya. Kita dapat prefix di depan sama nomor HP. Jadi nomor HP-nya gampang diingat, terus prefixnya juga cuman berapa digit gitu ya. Dan kalau isi saldonya gitu ya, sebenarnya initial depositnya itu sebenarnya 0 rupiah langsung bisa aktif. Tapi kalau misalkan memang mau diisi saldo itu tinggal kita pilih menu top up gitu, menu saldo, nanti dia akan mengurangi saldo Kaspro kita. Terus juga ini kayak ibaratnya emang kayak rekening bank, bisa ditransfer juga duitnya gitu ya. Transfer ke semua rekening bank atau ke pengguna Kaspro ataupun ke pengguna Kaspro Bank. Jadi memang
eh, lebih dimudahkan lah ya untuk orang-orang yang memang yang pengen nggak mau ribet gitu ya. Apalagi khususnya untuk orang-orang yang di pedesaan gitu ya. Mereka tinggal tinggal aktivasi kas Probank udah cepat banget sih dapat rekening bank. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir, jadi kalau di tim bisnis gitu ya, untuk menawarkan produk-produk Kasper yang tadi disebutkan di depan gitu ya. Kita sebenarnya kan kita kerjasamanya itu nggak langsung ke end user gitu ya. Kita kerjasamanya memang langsung ke partner dengan konsep B2B2C. Jadi memang kita targetnya ke perusahaan-perusahaan langsung. Jadi kita pengen memudahkan atau membantu operasionalnya perusahaan lebih lebih didigitalkan lah ya, lebih digitalkan. Jadi nanti ya operasionalnya lebih efektif, gitu ya. Efektif dan proses untuk reporting dan transaksinya itu semuanya udah otomatis gitu, udah digital semua gitu. Jadi kalau biasanya tuh kalau pain point-nya gitu ya, kalau kita explore kerjasama dengan partner-partner gitu ya, biasanya yang pain point yang mereka hadapi itu yang kondisi sekarang gitu ya, kondisi sekarang transaksinya itu biasanya masih banyak kan pakai cash gitu ya, transaksinya gitu. Terus juga mereka mikirnya kalau ada development, mereka butuh investasi lebih besar karena kan mereka harus salah satunya itu mendapatkan izin gitu ya, mendapatkan izin e-money dari Bank Indonesia gitu. Kemudian kalau misalkan masih banyak yang menggunakan cash gitu ya, bisa jadi nanti ada banyak dispute dan di belakangnya tetap harus ada manual checking juga. Kemudian terkait reporting, terus analitik juga akhirnya di provide-nya cukup lama juga gitu karena nggak ada otomatis gitu ya. Nah di sini kita sebagai tim bisnis terus ya, kita coba kasih solusi gitu ya, solusi yang dimiliki di Asia gitu ya. Ya udah kita tawarin yang tadi disebutkan, kita punya e-wallet gitu ya, e-wallet mereka bisa menggunakan e-wallet tersebut untuk transaksi cashless, mereka bisa gunakan untuk pembayaran QRIS, terus bisa nantinya bisa untuk loyalty program juga. Nah terkait yang mereka harus ada development, mereka pikirnya harus ada development, harus mendapatkan dulu gitu ya. Ini perlu gitu karena kita bisa kerjasama dengan konsep co-branding ataupun kita bilangnya itu account linkage ya. Mereka cukup kerjasama dengan kita, udah bisa integrasi wallet di dalam aplikasinya mereka gitu ya. Terus, nah transaksinya lebih cashless, terus juga settlement-nya juga pasti lebih cepat, dan untuk reporting-nya, untuk analitiknya juga kita bisa bantuin juga gitu dari tim BI kita. Dan yang terakhir sebenarnya mereka juga dimudahkan sih terkait untuk solusi untuk escrow maupun
disbursement ya. Disbursement ini terkait misalkan mereka ada perusahaan tersebut pengen membagikan komisi atau pembagian gaji gitu ya. Itu bisa dibantu juga dengan solusi dari Kaspro gitu. Jadi sebenarnya mereka cukup connect ke kita gitu, cukup integrasi ke Kaspro, mereka udah bisa melakukan transaksi digital dan beberapa transaksi lainnya gitu yang tadi saya sebutin kayak QRIS payment dan loyalty program juga bisa dilakukan. Udah sih dari saya, mungkin ada dari teman-teman yang masih mau ada pertanyaan atau bingung. Terima kasih. Silakan ya. Tanya. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau teman-teman belum ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand. Ada teman-teman yang mau bertanya, karena kalau misalkan belum ada yang mau bertanya, kan Dita nih yang nanya. Ya, Mas Anggit, kita nih yang tanya. Karena kita masih punya satu pertanyaan lagi. Oh iya. Ya kan, dengan hadiah. Siapa Mbak? Diriku. Oke, Mbak boleh mangga? Mas Anggit mau nanya dong, kalau yang Gold Pro tadi itu kan ada emasnya Antam, ada UBS ya, kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu bedanya apa ya? Harganya sama aja atau gimana? Ini terkait ini ya, buat tarik emasnya ya? Iya, tarik emas. Belum nyobain soalnya. Kalau tarik emasnya sih sebenarnya cuma masalah ini aja, sertifikat. Jadi biaya sertifikatnya. Jadi kalau biaya sertifikat Antam kemungkinan lebih mahal ya kalau nggak salah. Paling cuma berapa 100.000 kalau 10.000. Iya, maksudnya bedanya cuma berapa puluh ribu gitu sama yang sertifikat UBS. Oke, tapi pengiriman, ongkos kirim dan lain-lain itu tetap berdasarkan ini flat atau gimana? Berdasarkan alamat rumah sih juga. Oke, terus kalau misalnya payment dengan payment kris sama pakai GoPro, itu berarti dia kan potongnya ke saldo emasnya kita ya? Iya, tuh. Secara harga berarti ngikutin harga emas dong ya? Harga emas yang hari itu sekarang, gitu ya, maksudnya yang pada saat transaksi tersebut gitu. Oke. Baiklah, saya mau nanya itu aja sih, bedanya antara si Antam sama UBS Gold aja. Oke. Thank you. Dicoba. Ntar dicobain. Ya, 5.000 perak tuh. Sip. Thank you, Mbak Maya. Thank you, Kay. Teman-teman lain ada yang masih mau bertanya kah ke Mas Anggit seputaran produk knowledge Kaspro? Tadi udah dijelasin, ternyata Kaspro banyak banget fungsinya. Nggak cuman untuk bisa transfer ke teman atau antar bank aja, investasi juga di Gold Pro, terus juga ini ada Master Pro yang bisa melakukan pembayaran ke e-commerce di dalam atau luar negeri. Terus juga tadi ada yang lagi development ya, Mas Anggit ya, bisa juga untuk ada loyalty program lah, terus juga banyak banget pokoknya ternyata fitur-fitur Kaspro tuh kalian bisa di PPOB. Kalau misalkan kayak masih PPOB tuh apa sih maksudnya? Di situ bisa bayar pulsa, listrik, PDAM, terus kalian juga bisa bayar sekolah ya Mas ya, pajak motor juga bisa di situ, internet. Banyak banget pokoknya semua fitur-fitur Kaspro yang bisa kalian gunakan. Nah, anyway, tadi kan Kandita sama Mas Anggit udah ngasih pertanyaan nih teman-teman. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan di awal, kalian bisa scroll lagi chatnya ke atas, ada di chat. Pertanyaan yang kedua juga udah kita keluarin ya, Mas Anggit. Nah, yang terakhir, ini ada 1 pertanyaan lagi. Jadi kan kita ingetin dulu, 3 pertanyaan ini masing-masing, kalau kalian jawabnya sesuai dengan ekspektasi teman-teman dari Kaspro nih, dari produk Kaspro, dari Farul, dari Bu Fid, dari Mas Anggit, kalian dapetin saldo Kaspro 50.000 atau ini setara dengan 0,0562 gram emas di Gold Pro. Ya, jadi kalian bisa sambil investasi karena sudah waktunya berinvestasi dan menabung.
Nah, pertanyaan ketiga, udah siap teman-teman di Jasian? Nggak apa-apa, Pak Andi, kalau misalkan baru gabung, kita masih ada pertanyaan yang ketiga kok. Jadi, pertanyaan ketiganya nih teman-teman, ya. Kan sekarang lagi agak serem ya kalau mau liburan-liburan gitu. Jadi tapi kok kayaknya pengen banget nih kalau lagi musim hujan kayak gini menu-menu inget Bandung gitu. Ke Bandung tuh pengen kayaknya beli tahu Lembang atau mungkin beli yang manis-manis buat ngemil, ada tiramisu kunafe kalau nggak salah ya. Nah, pengen banget kayaknya tuh beli si tiramisu itu sama tahu Lembang. Kayaknya enak tuh ya. Tapi mau nitip ke teman untuk beliin, tapi dia nggak punya Kaspro. Temen kamu tuh nggak punya Kaspro. Karena dia kurang gaul, dia belum download Kaspro. Hidupnya masih ribet, belum dipermudah dengan Kaspro. Tapi anyway, terus dia ribet terima transfer nih, teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ulangi ya. Jadi, teman-teman pengen nitip makanan, ada tiramisu kunafe sama tahu Lembang sama teman kamu yang di Bandung. Tapi teman kamu yang di Bandung ini nggak punya Kaspro. Terus pokoknya ribet deh kalau ditransfer. Nah, kira-kira enaknya gimana nih biar kamu kenyang dan teman kamu juga gampang dititipin? Itu pertanyaan ketiganya ya, Mas Anggit ya. Nanti yang Ya. pilih pemenangnya siapa nih, Mas Dian, Mas Anggit, atau ada Bu Fide juga ya? Wah, Bu Fida ada ya? Bu Fida. Bu Fide juga kalau nggak salah tadi gabung. Nanti kita pilih pemenangnya, ada 3 pemenang, teman-teman. Masing-masing saldo Kaspro 50.000 atau ini juga emas di Gold Pro. Kalau teman-teman belum pakai emas belum pakai emas lagi, belum pernah cobain investasi emas di Gold Pro, kalian bisa aktifin langsung akunnya. Aktifin akunnya juga gampang ya, Mas Anggit ya? Ya. Nah, dari situ kalian bisa mulai investasi atau beli emas dari harga Rp5.000 aja. Gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal investasi dan emas, lagi-lagi kan Dita bilang karena ini investasi yang paling aman, ditambah Gold Pro juga udah pasti aman ya Mas ya, karena sudah mengantukkan izin. Terus juga untuk jangka panjang emang yang paling stabil kalau investasi itu di emas gitu loh. Nah, Mas Anggit, kalau dari Kaspro sendiri untuk merchant-merchant atau partner-partnernya so far nih yang ada di sekitar kantor kita ada apa aja sih Mas Anggit? Sambil nunggu teman-teman jawab nih yang lain. Wah, ini yang paham si Mas Taufik nih. Kalau saya sih nyobain sih udah banyak ya di pinggir apa kantor ya. Kayak beli apa roti bakar, Iya, terus dapat cashback lagi ya. Beli sate iya. dapat cashback lagi. Aduh. Itu tuh yang mungkin kayak teman-teman di JSN juga mungkin ada beberapa yang mikirnya juga termasuk aku. Mas, jujur aku kemarinan juga baru tahu nih Mas Anggit kaget kalau ternyata bisa Mbak Maya tuh kalau nggak salah beli roti bakar, terus bisa beli sate juga. Aku kira tuh hanya di merchant-merchant yang ada di Kokas. Kayak stall-stall tempat makan teman-teman di Kokas, teman-teman. Ternyata di luar Kokas, di samping itu ya Mas ya? Ya, betul. Bisa ya RP Kaspro ya? Bisa. Jadi selain mengurangi penyebaran virus, teman-teman tahu kan kalau lewat uang tunai, kadang kita nggak tahu ya, takutnya udah dari mana-mana kotor, udah harus nomor 1 banget kesehatan zaman sekarang, pandemi tahun kedua kita. Jadi lebih praktis sebenarnya pakai Kaspro, ternyata di sekitaran kita tuh ada yang untuk cemil-cemil, makan sate gitu-gitu bisa praktis juga biar pakai Kaspro gitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi, Pak Arfi nih angkat tangan nih. Pak Arfi resign mau bertanya kah Pak Arfi? Mas Arfi. Pak Anggit, terima kasih untuk waktunya kandidat. Sama-sama Pak Arfi. Gimana Pak? Mau usul aja kasih masukan juga untuk masalah top up di ini aja. Pak Arfi suaranya kurang jelas, Pak. Maaf Pak. Bentar. Nah. Oke, sekarang udah jelas? Nah, lebih jelas Pak. Silakan Pak. Oke, terkait untuk top up di CMB Niaga, itu kan kita kan kalau melalui aplikasi Okto ya, Okto Mobile itu kan di situ ada menu top up. Nah, di situ ada beberapa buat yang udah ada di situ, cuman Kaspro-nya belum ada. Mungkin itu bisa disampaikan ke CMB Niaga, kayak ada Kaspro di situ, salah satunya. Oke, jadi di aplikasi OVO gitu ya? Okto. Oh, Okto, sorry. Okto Mobile CMB Niaga. Ya. Tapi nggak ada menu buat top up Kaspro-nya. Top up Kaspro gitu ya? Iya. GoPay, OVO, yang lainnya sih ada. Gitu.
Kalau Siap. yang sekarang ini, jadi kita harus melalui menu untuk transfer Ke rekening bank rekening bank CMB. CMB-nya. Ya, betul. Betul. Baru kita masukin VA-nya gitu. Oke. Terus yang kedua mungkin bisa ditambahkan juga untuk transfer dari Bank Mandiri mungkin ya. Salah satu atau dua bank terbesar lah setelah BCA ya. Gitu. Jadi mungkin kalau bagi pelanggan atau usernya Cashpro yang dia memiliki rekening Bank Mandiri, dia bisa melalui top up dari Bank Mandiri juga gitu. Oke, siap. Top up lewat Bank Mandiri ya. Ya, betul. Oke. Infonya sih yang terkait top up ataupun cash out ya. Di sini ada ASKLE nggak ya? Nggak ada. Jadi kita lagi ada assessment gitu, assessment untuk menggunakan partner untuk yang transfer ya. Transfer nanti yang tadinya 6.500 yang tadi saya infoin tuh, yang tadinya 6.500 bisa jadi lebih murah tuh Mas Arfi. Kemungkinan bisa jadi 2.500 gitu ya. Kan lumayan tuh ya transfer ke other bank yang tadinya 6.500 nanti jadi 2.500. Nah, itu lagi kita assess lah di internal kita. Tapi kalau yang untuk top up gitu ya, top up yang tadi disebutin di luar yang gratisan yang tadi ya, kayak CMB, BNI gitu ya. Nah, itu emang deal-dealannya memang belum dapat ya. Tapi kita lagi coba juga sih. Kita coba approach lagi ya, Mas Arfi, untuk yang bank-bank lainnya. Thank you Mas Arfi untuk inputannya. Oke, Terima sama-sama. kasih Pak Arfi. Mas Anggit kabar baik juga ya. Nanti kalau misalkan transfer berarti kita biasanya transfer ke bank 6.500 kecuali ke CIMB ya, teman-teman di Yasen. Ingat kalau dari Cashpro ke CIMB tidak dikenakan biaya tambahan. Kalau ke bank lain semuanya 2.500 ya Mas Anggit. Oke. Sip, kalau gitu karena waktu kita juga sebentar lagi teman-teman, nanti sekarang kita lagi lihat nih, oh iya sama sekali lagi nih, kalau misalkan mau top up, bisa juga di gerai-gerai berikut ini. Oke. Ditambah cash out juga ya, alias nyairin duit teman-teman. Kalau untuk caranya seperti apa, jangan lupa follow Instagram dan LinkedIn-nya Cashpro. Di situ ada videonya gimana cara top up, cara withdrawal, semua ada di situ teman-teman. Sip, kalau gitu sekarang kita pilih pemenangnya, akan ada 3 pemenang. Kita urutkan dari pertanyaan pertama dulu ya, kan kita ulang. Pertanyaan pertama ini mungkin Kadita butuh bantuan dari Mas Anggit juga nih untuk Mas Anggit dan Mas Dian, mungkin pemenangnya. Nanti yang nentuin mau Mas Anggit atau Mas Dian nih Mas? Ya Mas Dian boleh. Kita lagi cek dulu sebentar ya. Lagi cek Banyak ya. banget Oke. ya, banyak banget nih. Banyak banget. Dari pertanyaan pertama kita rewind dari pertanyaan pertama, teman-teman. Pertanyaan pertamanya itu adalah, sebentar, kan kita juga jadi lupa nih. Pertanyaan pertamanya adalah, oke, jadi di JASIAN, teman-teman ini mau belanja kopi Janji Jiwa pakai QR. Tapi nggak punya saldo Cashpro, cuman punya tabungan emas, which is Gold Pro, sama gajian yang baru masuk di Cashpro Bank. Nah, kira-kira gimana nih caranya biar teman-teman tetap bisa menikmati si kopi Janji Jiwanya itu? Kalau dari Mas Anggit, kira-kira gimana Mas, menurut Mas Anggit deh? Kalau saya, apa sih pertanyaannya itu? Mau beli kopi Janji Jiwa pakai QR. Tapi saldo Cashpro-nya nggak ada, cuma ada di tabungan emas sama ada di Cashpro Bank. Nah, ya sebenarnya bisa pakai dua-duanya kan sebenarnya. Kalau memang udah punya tabungan emas ya digunain aja gitu sih. Daripada nyari-nyari lagi gitu ya, yang ada di situ aja kita. Gimana caranya Mas dari tabungan emas di-convert biar jadi QR tuh
Gimana caranya dari Gold Pro ya berarti Iya, ya? Gold Pro. Gold Pro. Lalu di fitur Gold Nanti Pro. tinggal pencet apa tuh namanya? Tombol QRIS-nya. Udah bisa langsung dipakai, tinggal scan QR-nya yang di toko atau di warung gitu ya. Oh, semudah itu ternyata ya. Iya, Dari mudah Gold banget Pro sih. pun bisa tinggal dipotong dari tabungan emas kamu, teman-teman. Berarti nanti ya udah tinggal klik tombol Tombol itu aja. itu, terus langsung bayar. Sama halnya dengan menggunakan Kaspro Bank juga kah, Mas Anggit? Kaspro Bank sebenarnya bisa ya untuk Beli kopi bisa nih kayak Kaspro Bank pakai QR. bisa sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau yang sekarang harusnya bisa ya sekarang. Sama caranya tinggal tekan tombol. Sama, jadi tinggal digeser, pilih Kaspro Bank atau pilih Gold Pro, nanti tinggal klik icon itunya, logo QRIS-nya. Logo QRIS-nya langsung bisa bayar. Berarti Bisa sesimpel bayar. itu caranya ya. Iya, Kalaupun betul. saldonya 0 di Kaspro ya. Lain cerita kalau tabungan kamu juga 0, saldonya sama Kaspro Bank kamu juga 0 di Jasian. Ya nggak bisa, minta beliin aja kopi ke Mas Anggit kalau gitu caranya ya. Sip, pertanyaan pertama. Mas Dian, gimana sudah kita jagal pemenangnya kah? Lagi ya. Oke, kalau gitu sambil nunggu sambil nunggu pemenang untuk pertanyaan pertama kan untuk pertanyaan 3 teman-teman ya. Hadiahnya masing-masing ada saldo Kaspro Rp50.000 lumayan tengah bulan. Ya kan, sambil nunggu nanti hari Senin, siapa tahu lapar buat makan malam, bisa bayar pakai Kaspro. Nah, pertanyaan ketiganya itu adalah ada teman kamu yang lagi di Bandung, lagi liburan ke Bandung, terus kamu BM nih pengen banget makan tiramisu kunafe sama tahu lembang. Teman kamu nih tapi nggak punya Kaspro, terus kalau ditransfer ribet. Kira-kira kalau mau kayak gitu bayarnya gimana ya? Selain yang pertama kamu kasih tahu dia dulu untuk download Kaspro, mungkin ya kalau aku jadi temennya sih oke, udah lo download dulu Kaspro gitu loh, biar mempermudah. Nah tapi nih ternyata dia belum ada Kaspro, terus mau ditransfer ribet gitu teman-teman, mungkin juga beda bank, jadinya ada biaya tambahan. Kira-kira gimana ya caranya biar si tiramisu kunafe dan tahu lembang itu bisa sampai ke Jakarta? Gampang sekali. Sip, kalau gitu pertanyaan kedua, ya kita balik lagi rewind sambil nunggu pemenang dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah, kamu punya tetangga kamu lagi nyetok toko kecil, isinya ada bando sama mainan anak dari AliExpress, mungkin maksudnya Mas Anggit ya, bukan Alibaba ya? Ali sama aja sih, Ali bawah. AliExpress biar lebih cepat sampainya kali ya. Iya. Dari AliExpress, let's say teman-teman. Nah, ini totalnya semua itu 9 juta rupiah, udah termasuk pajak dan ongkir. Tapi tetangga kamu ini kira-kira bingung bayar suppliernya itu gimana. Nah, kira-kira gimana nih? Saran apa yang teman-teman bisa berikan kepada tetangga karena kamu adalah tetangga yang baik hati dan praktis dan simpel. Itu pertanyaan keduanya. Ya, sip. Kalau kayak gitu, kita masih nunggu dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, kalau teman-teman baru ada yang gabung, ada yang baru gabung, boleh mulai pertanyaan ketiga. 10 detik ditutup ya jawabannya ya, biar Mas Dian nggak pusing nyarinya nih. Kita hitung mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abis. Sip. Oke. Ready ya Mas Dian mengumumkan? Ini kita kesulitan juga sih ini nentuin pemenang nih. Kesulitan Kayaknya ya harus kalau nentuin Mas Anggit nih. Kita udah dapat untuk pemenang 1 dan pemenang ketiga. Iya. Oke. Mas Anggit minta tolong pemenang kedua nih Mas Anggit nih. Oke, berarti Mas Anggit boleh di-scroll lagi ke atas chatnya. Dipilih Ini jawaban yang paling taktikal. Pemenang pertama dulu aja ya. Boleh mau langsung dimulai pemenang pertama berarti Mas Dian ya? Ya, pemenang pertama itu adalah siapa namanya? Mbak Bena. Mbak Bena, selamat. Mbak Bena udah nggak ada. Lagi meeting dianya. Sah nggak? Coba dibacain kayak dari Bena tuh. Mbak Bena bentar ya.
Just Tip Desti, ada yang jawab Just Tip Desti. Wah, buram nih mata. Kalau Pertanyaan. saya sih Mas Anggit Oke. mau testimoni sih Mas Anggit. Testimoni Apa nih? Testimoni siapa? buat Master Pro sih keren banget sih itu fiturnya. Jadi karena saya sering kayak subscribe ya yang streaming online segala macam tuh pakai Master Pro kepake banget tuh. Master Pro Iya, terus kalau betul. belanja online dari luar negeri itu kepake banget. Sama saya mau testimoni juga, saya pengguna Kris Kaspro. Kalau jajan-jajan kan sekarang enak banget tuh. Wah, Bisa langsung, jadi kalau udah gajian tuh langsung nggak usah dikirimin ke ini, nggak semuanya gitu. Langsung aja kalau misalkan mau bayar tinggal scan aja gitu. Itu sih kepake banget sih dua fitur itu buat saya sih Mas. Sama mau tanya nih Mas Anggit, ke depannya itu akan ada pengembangan kayak misalkan kan sekarang lagi ada kripto tuh, itu ada nggak ntar dari Kaspro bikin kripto gitu? Kripto mungkin tim produk ya, saya belum dapat info sih, tapi bisa di ini juga gitu, bisa diekspor juga kalau untuk yang kayak kripto, kayak semacam NFT gitu ya sekarang ya. Itu kan keren tuh. Keren banget kalau sih. Kalau Kaspro ada, wah mantap. Lengkap udah tuh di Kaspro tuh. Iya, betul. Oke, thank you masukannya. Ya. Oke. Mas Dian, jadi pertanyaan pertama pemenangnya Mbak Bena tetap masihkah? Karena Mbak Bena lagi meeting, tetap ya? Tetap ya. Oke, aku bacain ya jawaban dari Mbak Bena nih teman-teman untuk pertanyaan pertama. Yang pengen beli kopi pakai QR tapi nggak ada saldo Kaspro, cuma ada di tabungan emas sama ada di Kaspro Bank. Jadi kalau jawaban Mbak Bena adalah ada dua opsinya. Yang pertama, beli janji jiwanya pakai Kris. Ini bayarnya pakai tabungan emas. Convert tabungan emas ke Kaspro, nanti dari Kaspro transaksi Kris beli janji jiwa. Yang kedua, opsinya adalah transfer dari Kaspro Bank ke Kaspro, kemudian scan QRIS janji jiwanya, seruput deh kopinya. Ntar saldonya ditransfer. Jawaban yang taktikal teman-teman ya. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi masih kita hold dulu ya Mas Dian ya, untuk pemenangnya ya. Oke, pertanyaan ketiga langsung teman-teman. Bentar, aku scroll dulu. Pertanyaan ketiga adalah tadi yang pengen nitip tiramisu kunafe sama tahu lembang dari teman kamu yang di Bandung. Caranya gampang banget. Tinggal pakai Just Tip, walaupun dia nggak ada Kaspro, dan walaupun dia ribet di transfer dengan Just Tip, tadi kayak yang Mas Anggit bilang, ini tinggal di scan QR-nya ya Mas ya? Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, siapa Mas Dian pemenangnya? Untuk pertanyaan ketiga itu yang menang Falsa. Mana nih Falsa? Wah, aku cari dulu jawaban Falsa. Oke. Pertanyaan ketiga ya, Mas? Ya, yang pertanyaan ketiga. Jawabannya itu pakai Just Tip. Oh, Falsha, oke. Pakai Just Tip dong jawabannya. Tinggal dikirim link lewat WhatsApp, terus bayar lewat link tersebut. Kalau ada kembalinya langsung ke transfer ke Kaspro. Yeay, Falsha ada nggak? Masih ada nggak Falsha? Falsha, kamera challenge. Buka dulu kameranya. Aduh, jangan dong. Buka Val. Falsha, ayo kamera challenge. Buka dulu kameranya, tanggal 50.000-nya pindah ke Kaspronya Kandita. Ya. Buka. Falsha, anyway selamat ya. Saldo 50.000 Kaspro. Nanti tagihnya ke Mas Anggit ya, Mas Anggit ya? Ya, siap. Nah, tagihnya ke Mas Anggit ya. Selamat, Falsha. Terima kasih. Sama-sama. Terakhir, pertanyaan yang kedua. Ini yang paling susah dicari pemenangnya. Pertanyaan kedua saya udah dapat nih. Ininya. Udah? Mas Anggit udah tahu pemenangnya? Ya, siapa tuh? Pak Arfi. Pak Arfi. Aku baca dulu pertanyaan jawaban Pak Arfi.
Oke, Pak Arfi, pertanyaan kedua jawabannya adalah pakai Master Pro ya, Pak Arfi ya. Jadi tinggal isi saldo Master Pro dari Kas Pro, terus kita bayar ke supplier. Cuman maksimal saldo Master Pro kan hanya 2 juta. Jadi kita akan melakukan transaksi sebanyak 5 kali ke supplier. Gimana Mas Anggit? Betul? Iya, betul. Yes, Bisa selamat Pak dilakukan Arfi. 5 Tapi kali. dari pertanyaan Pak Arfi, ini ada Makasih. kemungkinan nggak? Ada kemungkinan nggak Mas Anggit dinaikin apa limitnya? Bisa, ini kita bisa bisa diinfoin ke tim produk ya untuk Oke, limitnya dinaikkan gitu ya. oke. Ya siapa tahu ya mau bantu tetangga kan nggak harus 5 kali transfer ya gitu. Sip, Betul kalau kan? gitu selamat buat Betul. teman-teman yang udah menang, teman-teman yang menangin saldo 50.000 nanti boleh tektokannya sama Mas Anggit langsung ya Mas Anggit ya. Oke, siap. Oke, boleh tektokannya sama Mas Anggit langsung. Nah teman-teman, kan itu juga sekalian mau ngingetin. Pertama, kan itu mau terima kasih dulu teman-teman udah meluangkan waktu untuk lebih paham jauh lagi soal product knowledge kita. Ya, yang paling inti ada di handphone kita yang bisa dijadikan digunakan untuk sehari-hari maksudnya. Nanti ke depannya teman-teman bakalan banyak juga acara-acara dari DAB yang baru. Ini akan ada masterclass. Ini pokoknya akan bikin kalian terkejut karena selama ini mungkin kalian taunya cuma via layar doang, ketemu sama temen di kantor cuman hahehe doang, ternyata dia memasteri sesuatu. Nah, ini nanti kita bakal punya sesi masterclass, teman-teman. Terus juga kita akan ada Digitalk sesi 2, terus kita ada event lagi Meet the DJ Asian as usual, terus juga kita akan nanti bakalan menyambut bulan puasa, sebentar lagi bakal ada event juga. Terus kita juga akan ada Paskah, teman-teman, dan yang paling dekat kita akan ada Town Hall lagi. Nah, itu serangkaian acara-acara dari DJ Asia Bios yang akan disiapin untuk teman-teman DJ ASEAN. Jadi otomatis akan banyak juga hadiah-hadiah, banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa teman-teman gali lagi lebih banyak, lebih kenal DJ Asia itu produknya apa aja, DJ Asia itu environment-nya seperti apa, terus teman-temannya yang baru-baru siapa aja. Nah, semangat jadinya, jaga kesehatannya, sehat-sehat terus. Dan Mas Anggit, Kandito juga ngucapin terima kasih karena udah sharing secara lengkap kap produk knowledge dari Kaspro yang akhirnya untuk teman-teman yang belum banyak yang tahu juga sekarang makin tahu apa aja inovasi-inovasi terbaru dari Kaspro, apa aja yang lagi dibikin sama Kaspro, terus ternyata Kaspro bisa buat apa aja, belanja di mana aja, ternyata nggak cuma untuk dalam negeri, sampai keluar negeri juga bisa, buat nitip barang dari yang luar kota juga mudah banget, semuanya tinggal sekali klik, mau bayar apa-apa, semua tinggal ada di Kaspro. Dan kalau kamu mau investasi yang paling aman, yang ada di satu aplikasi, ya udah investasi emas yang harganya stabil dan cenderung naik terus tiap tahunnya di Gold Pro ya Mas ya. Kalau untuk mau nabung, bisa juga nabung di Kaspro Bank. Nah, sebelum Kandita pamit, teman-teman, Kandita mau minta tolong dulu untuk buka kameranya. Kita kamera challenge, buka semua kameranya teman-teman. Coba lihat yang lagi pada WFH, yang lagi pada sehat, ya. Udah lama nggak ketemu teman-teman di kantor, boleh kangen-kangenan bentar lewat layar. Coba yuk, kita foto bareng. Tapi boleh dibuka dulu kameranya. Coba. Kalsya, ayo, kalau nggak 50.000-nya pindah ke Kandita ya. Ada Mas Irfan, ada Mbak Ripka, ada Mbak Aan, selamat sore. Ada Mas Steven, ada Pak Dindi. Yang lain mana nih? Ada Mas Taufik, ayo kameranya, amin. Terus ada Mbak Nuri, Mbak Mary, selamat sore. Mas Dwi, ada juga Mbak Resti, Ramdan, ayo bisa, dan Mbak Vita. Ini boleh dibuka dulu kameranya semua, kita foto 5 detik. Oke? Ya. Gimana, udah ready? Sip. Kalau gitu kita foto dulu teman-teman. Oke. Yuk. Semuanya lihat ke kamera. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup, Mas Dian? Cukup ya, udah. Kalau gitu teman-teman.
Teman-teman di JSN, sekali lagi kan Dita ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ikutan seruput. Kita bakal ketemu lagi seru-seruan pastinya di event di JSN yang berikutnya. Teman-teman jaga kesehatan terus, jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga dicek grup announcement, karena semua yang tentang di JSN akan diupdate di situ. Jangan lupa juga follow Instagram dan LinkedIn dari Kaspro. Instagram, LinkedIn, Facebook di Kaspro Indonesia. Jangan lupa di-follow. Kalau gitu, Kandita pamit. Terima kasih Mas Anggit dan terima kasih teman-teman di JSN. Bye. Thank you semuanya. Sehat Makasih. ya. Semua. Thank you semua. Thank you Mas Anggit. Ada siapa itu, baby? Babynya mana? Gemes. Cendut. Ikut meeting mulu. Ngintip, cuman kelihatan segini lagi. Kelihatan palanya doang. Nah, tuh. Ya, makasih ya mamanya, nggak usah ya. Iyalah. Makasih guys. Berapa? Ini gue gede banget ya di tengah sendiri. Alfa, kondut. Kostip kemana Kostip? Rafa, kamu kayak mochi. Ya Allah, gemes banget. Kostip kemana Kostip? Sore. Ini background-nya apa sih? Kostip kemana Kostip? Kita nggak pakai background nih. Evaluasi. Cus. Pak Dwi masih ada. Ini masih recording loh. Pak Dwi mau keluar sendiri apa kita keluar?